Bacaan dari Nubuat Baru. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Dan hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah, dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit, seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian, tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari yang kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya, dan bersuarialah karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki digiring oleh musuh, tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tanduk kerajaan, sebab Allah memberitakan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorak. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara
besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini dan aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada Kristus Yesus. Sebab Allah saksiku, betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu, dan inilah doaku. Semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat kebenaran yang dari Tuhan. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja-raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trankonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilin. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata,
yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent kedua. Dan pesan bacaan hari ini membawa kita pada pertobatan. Seruan Yohanes Pembaptis yang mengajak orang untuk bertobat, memberi diri dibaptis, adalah pintu yang membuka jalan agar orang mampu mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Makanya saudara sekalian yang terkasih, di dalam masa Advent kita pun diajak untuk mengenang kembali, melihat juga persiapan kita di dalam usaha kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tentu saja kedatangan yang dimaksudkan bukan hanya soal bahwa kita akan merayakan hari Natal 2 minggu lagi. Lebih dari itu, kita menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya di akhir zaman yang kita tidak tahu kapan waktunya, dan saat itulah yang menjadi saat kepenuhan keselamatan di mana kita sungguh akan mengalami sukacita sepenuh-penuhnya dalam kebersamaan dengan Sang Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang terkasih, kita bisa memaknai masa Advent juga di dalam usaha kita sebagai orang Kristiani untuk senantiasa mengarahkan diri kepada Tuhan. Itulah yang kita maksudkan kalau kita mau bertobat. Bertobat bukan soal bahwa misalnya kita tahu bahwa kita salah, kita mengerti bahwa kita sudah berdosa, kita menyesal, menangis, tetapi kemudian kita tidak mengambil langkah apa-apa. Pertobatan tidak juga berarti bahwa misalnya kita takut akan hukuman Tuhan. Jangan-jangan nanti masuk neraka, atau misalnya bahwa hidup kita akan hancur dan seterusnya. Pertobatan pertama-tama adalah mengenal bahwa kita sungguh dikasihi oleh Allah, sehingga ketika kita sudah tahu bahwa iya, aku salah, aku merasa kurang ini dan kurang itu, atau bahkan aku tidak menetapi ketetapan Tuhan, maka aku mau kembali dan berbalik arah untuk menuju kepada Tuhan. Itulah pertobatan. Artinya adalah bahwa kita diajak untuk semakin mengasihi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka pertobatan sekali lagi yang benar adalah pertobatan yang didasarkan pada kasih, bukan ketakutan. Kita mau mengakui diri di hadapan Tuhan bahwa ya, Tuhan, Engkau adalah Maha Kasih dan sudah begitu banyak berbuat untukku. Sekarang aku mau berbalik kepadamu setelah menyadari bahwa aku menyia-nyiakan kasih-Mu. Setiap dosa, kesalahan, kekurangan, kelalaian, apapun itu adalah bentuk bahwa kita sebetulnya mengabaikan kasih Tuhan. Maka seruan Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua tadi bisa kita jadikan pegangan untuk mengembangkan sikap pertobatan kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan sikap tobat? Santo Paulus tadi di dalam doanya mengatakan begini, semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi Paulus mendoakan jemaatnya agar sungguh mereka semakin bertambah di dalam kasih, semakin melimpah karena masuk dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga siapapun yang hidup di dalam kasih, di dalam pengetahuan yang benar, akan memilih apa yang baik, apa yang suci dan tidak bercacat sampai menjelang hari Kristus. Lihat saudara sekalian yang terkasih, Paulus mengingatkan jemaatnya lewat doanya bahwa kalau mereka mau melakukan yang baik,
kalau mau hidup suci, kalau mau mengusahakan diri tak bercacat di mata Tuhan, pertama-tama dasarnya bukanlah karena takut. Takut dalam arti wedi, wedinya orang Jawa itu kan negatif ya. Takut seperti orang kalau ketahuan lalu takut. Nah, ini bukan motivasi yang benar untuk bertobat. Motivasi yang benar adalah karena kita mau bertumbuh di dalam kasih. Aku mau semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Dan karena itu lalu aku mengusahakan apa yang baik, apa yang suci, apa yang tidak bercacat. Nah, di dalam motivasi kasih seperti inilah saudara sekalian yang terkasih, kita sungguh akan mengalami kebebasan. Kebebasan sebagai anak-anak Allah yang dilepaskan dari segala dosa kita, dari kecenderungan-kecenderungan manusiawi kita yang mengajak kita menjauh dari Allah. Pertobatan bukan soal bahwa lalu kita diikat dalam arti lalu kita tidak bebas lagi. Sebaliknya, kita justru dibebaskan untuk semakin memilih apa yang baik, apa yang suci, apa yang tak bercacat di dalam hidup kita. Maka saudara sekalian yang terkasih, masa Advent sebetulnya adalah masa penantian, tetapi bukanlah penantian dalam arti lalu kita bersedih-sedih, kita meratap, atau mungkin kita mengeluh. Penantian ini adalah penantian dalam sukacita, karena kita tahu persis bahwa Allah mengasihi kita dan Allah yang mengasihi kita itu tidak menghendaki kehancuran kita. Oleh sebab itu, pewartaan Advent, pewartaan Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk sungguh bersukacita. Kalau kita diingatkan akan kedatangan hari Tuhan yang tidak tahu kapan saatnya, sekali lagi ini bukanlah ancaman. Seolah-olah kita ditakut-takuti, ayo cepat begini, cepat begitu, kalau tidak nanti kamu masuk neraka. Kalau begitu orang takut. Jangan-jangan nanti hancur, berantakan dan seterusnya. Orang takut. Tetapi pesan kedatangan Tuhan yang mengajak kita untuk bertobat adalah pesan sukacita. Karena kita mau mengalami sungguh keselamatan. Bukan hanya keselamatan sebagaimana kita bayangkan dalam ukuran-ukuran manusiawi kita, tetapi jauh melampaui itu. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, seperti Santo Paulus yang senantiasa mengucap syukur karena persatuan jemaatnya di dalam kabar gembira, di dalam penerimaan akan kabar keselamatan, kita pun juga bersyukur atas warta gembira ini, bahwa Allah berkenan menyelamatkan kita, dan sebagai tanggapannya mari kita bangun sikap tobat bukan dalam ketakutan, tetapi di dalam sukacita. Maka dalam rangka pertobatan itu juga saudara sekalian yang terkasih, setiap kali menjelang misalnya perayaan-perayaan besar, Natal, Paskah, gereja juga mengajak kita untuk secara nyata mengungkapkan pertobatan itu dengan menyesali segala dosa-dosa kita, membangun komitmen baru untuk berbalik arah semakin menuju kepada Allah. Dan itulah yang nanti kita terima di dalam sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat. Tahun ini Bapak Uskup tidak lagi memberi kesempatan kepada kita untuk menerima sakramen pertobatan atau sakramen tobat dengan cara menerima absolusi secara umum. Maka tahun ini kita akan kembali melakukan penerimaan sakramen tobat secara personal, secara pribadi. Maka kepada Anda nanti diberi kesempatan untuk menerima sakramen tobat hari Senin, hari Selasa, masing-masing menurut giliran lingkungan yang sudah dibagi, nanti dalam pengumuman akan bisa Anda dengarkan. Silahkan gunakan kesempatan ini untuk sungguh mengembangkan sikap kasih Anda kembali kepada Allah dengan menyadari diri setelah mungkin 2 tahun terakhir ini kita kesulitan atau mungkin tidak ada kesempatan untuk secara personal mengungkapkan segala kerinduan kita di hadapan Allah yang Maha Rahim dengan menyatakan penyesalan dan pertobatan kita. Saudara sekalian yang terkasih, maka kalau kita mengakui dosa-dosa kita di dalam sakramen pertobatan, pertama-tama bukan misalnya
segala macam akumulasi dosa dan daftar atau list yang ingin kita katakan. Tetapi lebih dari itu adalah bahwa kita mau mengungkapkan kasih kita kepada Allah dengan menerima kerahiman-Nya. Bersedia membuka hati bagi kerahiman Tuhan yang sudah menunggu kita, menanti kita, dan menawarkan rahmat pertobatan serta keselamatan ini kepada kita. Nah, tentu saja untuk itu lalu kita dengan rendah hati lalu mengatakan, ini dosa-dosa saya, ini kelemahan-kelemahan saya, dan ini kelalaian-kelalaian saya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan begini, di dalam pengakuan tidak jarang saya mendengar begini, Romo, saya lupa dosa saya. Kalau begitu kemudian kalau kita pikir-pikir, mosok toh kita ini lali sama dosa-dosa kita. Karena dosa itu sesuatu yang mengganggu. Kalau kita lali, jangan-jangan kita itu tidak tahu atau tidak merasa bahwa kita itu tidak berdosa. Kita itu berdosa. Maka itu pentingnya bahwa kita meneliti batin. Bagaimana relasiku di hadapan Allah, di hadapan sesama. Adakah aku sudah selama ini mengecewakan Allah, mengabaikan, atau bahkan mungkin meninggalkan? Bagaimana aku mengungkapkan cintaku kepada Allah dan kepada sesama? Kita juga bisa bertanya di dalam hati kita misalnya, apa yang sudah dengan sengaja aku abaikan? Aku mestinya bisa melakukan hal yang baik, tetapi misalnya aku abaikan. Sama seperti kalau kita di dalam perayaan Ekaristi mengatakan kan, bahwa kita itu berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan apa? Kelalaian. Kelalaian itu artinya mestinya kita bisa melakukan tapi kita melalaikan itu. Jadi ternyata dosa itu bukan hanya soal bahwa aku melakukan hal yang berat yang di mata Allah itu keliru, salah, melanggar aturannya. Nah, kalau itu jelas, itu mungkin kita tidak akan pernah lupa. Mosok kita mencuri lalu kita lupa bahwa kita mencuri. Kita misalnya menghujat Allah dan lalu kita lupa bahwa kita pernah menghujat Allah. Saya yakin kita tidak akan pernah lupa kalau kita melakukan itu. Atau kita bahkan misalnya membunuh, menyakiti orang lain. Tidak misalnya menaruh respek dan hormat kepada orang tua. Misalnya. Saya yakin kita tidak akan pernah lupa kalau kita lakukan itu. Tapi kalau yang namanya lalai, nah ini mungkin kita lalu kadang-kadang tidak ingat, tidak sadar bahwa iya ya, mestinya kemarin itu saya tahu persis bahwa ada orang yang butuh pertolongan dan saya mengabaikannya. Saya tahu persis. Tapi saya mengabaikan itu karena misalnya saya tidak mau repot. Saya merasa gengsi, saya merasa malu, dan seterusnya. Nah, ini kelalaian. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita pakai masa Advent ini sungguh sebagai kesempatan untuk kembali kepada Allah, bukan dengan sekali lagi ketakutan, tetapi dengan kesadaran, dengan kerinduan, dengan keyakinan bahwa sungguh Allah mengasihi kita, sehingga kalau kita mau kembali kepadanya itu karena kita sungguh juga mau mengasihi Allah. Persis seperti di dalam relasi harian kita, bukan karena ketakutan kita mau menjalin relasi dengan orang lain. Bukan karena tuntutan atau kewajiban, tetapi sungguh karena kita memandang sesama kita dengan penuh kasih sebagai sesama ciptaan. Di hadapan Allah kita semua sama, saudara sekalian yang terkasih, maka mari tanpa ragu, tanpa malu, tanpa segan, kita kembali kepada Allah dan kita sambut keselamatan yang Tuhan tawarkan, sehingga sungguh itu berbuah